Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang muamalah. Saya, Revansa Patrum Bina, akan menjelaskan tentang jual beli, khiyar, riba, hutang menghutang, dan sewa menyewa. Nama saya Farasudia Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang syirkah, mudorobah, musakoh, muzaroah, dan mukharabah. Nama saya Fariska Aulia. Saya akan menjelaskan tentang zakat. Nama saya Farhan Aditya Johari, saya akan menjelaskan mengenai warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revansia Fatur Mubina. Di sini saya akan menjelaskan tentang jual beli. Jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan. Jual beli dihalalkan dalam ajaran Islam, teman-teman. Hal tersebut tercantum dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari arti tersebut menyebutkan bahwa Allah sudah menghalalkan jual beli serta Allah mengharamkan riba. Allah memberikan perintah kepada umatnya untuk senantiasa melakukan suatu kegiatan jual beli yang jatuh dari unsur ribawi. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang khiyar. Khiyar menurut bahasa artinya memilih yang terbaik. Sedangkan menurut istilah, khiyar ialah memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan matang dari pihak penjual dan pembeli. Jenis-jenis khiyar. Yang pertama ada khiyar majelis. Artinya memilih atau melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sebelum keduanya berpisah dari tempat akad. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 orang yang berjual beli boleh memilih dalam kurung meneruskan atau mengurungkan jual beli selama keduanya belum berpisah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, khiyar syarat, yaitu khiyar yang dijadikan syarat waktu akad jual beli. Artinya si pembeli atau si penjual boleh memilih antara meneruskan atau mengurungkan jual belinya. Dalam persyaratan itu belum dibatalkan setelah mempertimbangkan dalam 2 atau 3 hari. Akhir syarat paling lama 3 hari. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, engkau boleh melakukan khiyar pada segala barang yang telah engkau beli selama 3 hari 3 malam. Yang ketiga, khiyar aibi. Khiyar ini adalah khiyar yang terakhir, yaitu memilih melangsungkan akad jual beli atau mengurungkannya bila mana terdapat bukti cacat pada barang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir. Ia berkata, aku pernah mendengarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesama muslim itu bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib atau cacat. Dia harus menjelaskan aib atau cacatnya itu.
Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Surya Saputra dengan NIM 1913540111. Di sini saya akan menjelaskan arti syirkah. Syirkah adalah suatu akan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dan atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Syirkah ada dua jenis. Yang pertama, syirkah amlak. Syirkah amlak yaitu penguasaan harta secara kolektif berupa bangunan, barang bergerak, atau barang berharga, yaitu perserikatan dua orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, hadiah, warisan, atau yang lainnya. Yang kedua, ada syirkah uqud. Syirkah uqud yaitu akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan, misalnya dalam transaksi jual beli atau lainnya. Bentuk syirkah seperti inilah yang hendak kami bahas dalam tulisan kali ini. Dalam syirkah seperti ini, pihak-pihak yang berkongsi berhak menggunakan barang syirkah dengan kuasa masing-masing. Dalam hal ini, seseorang bertindak sebagai pemilik barang jika yang digunakan adalah miliknya, dan sebagai wakil jika barangnya yang dipergunakan adalah milik rekannya. Adapun syirkah uqud dibagi menjadi 5, yaitu syirkah al-iman. Yang kedua ada syirkah al-mudharabah, dan yang ketiga ada syirkah al-hujuh, dan yang keempat ada syirkah al-abdan atau disebut syirkah usaha, dan yang terakhir yang kelima ada syirkah al-mufawadah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal sohibul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari sohibul amal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan sohibul mal diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal. Selanjutnya ada tipe mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, di mana sohibul mal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah, di mana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Landasan hukum mudharabah. Dalam landasan hukum mudharabah terdapat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka perbanyaklah
Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian musaqah. Musaqah merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, dan perjanjian itu disebutkan dalam akad. Selanjutnya hukum musaqah. Hukum musaqah adalah mubah atau boleh sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka. Dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan ataupun hasil pertanian per tahun. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada rukun musaqah. Yang pertama, pemilik dan penggarap kebun. Yang kedua, pekerjaan dengan ketentuan yang jelas, baik waktu, jenis, dan sifatnya. Yang ketiga, hasil yang diperoleh berupa buah, daun, kayu, atau yang lainnya. Untuk buah hendaknya ditentukan bagian masing-masing yang punya kebun dan tukang kebun. Misalnya, 1/2, 1/3, atau beberapa saja, asal berdasarkan kesepakatan keduanya pada waktu akad. Dan yang terakhir, yang keempat, akad, yaitu ijab qabul, baik berbentuk perkataan maupun tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fariska Aulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang zakat. Zakat atau zarah dalam bahasa Arab artinya adalah bersih, suci, dan juga berkat. Zakat sendiri secara istilah artinya adalah sebagian harta kaum muslimin yang harus dikeluarkan untuk seseorang yang berhak mendapatkannya. Lalu dalam Al-Quran, zakat sendiri terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya adalah dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah kamu beserta orang-orang yang ruku. Lalu hukum zakat adalah wajib karena terdapat pada rukun Islam yang keempat. Nama saya Farhan Aditya Johari. Saya akan menjelaskan mengenai warisan. Warisan dalam bahasa Arab yaitu al-irts atau al-mirats yang memiliki makna peninggalan harta atau thariqah orang yang sudah meninggal. Waris menurut hukum Islam yaitu hukum yang mengatur mengenai peninggalan harta orang yang sudah meninggal serta akibat para ahli warisnya, dan juga berarti peninggalan harta yang ditinggali oleh orang yang sudah meninggal atau hak miliknya. Hak milik di sini yaitu tentang harta. Harta yang sudah ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal kepada para ahli warisnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hutang piutang. Hutang atau hari adalah keharusan yang harus ditunaikan kepada pihak lain. Hutang adalah janji, teman-teman. Janji adalah utang. Itulah arti sederhana dari utang. Pemilik hutang adalah pemilik yang memiliki kepemilikan. Sedangkan piutang adalah orang yang memiliki hak atas kepemilikan dari pihak lain. Sederhananya, makna piutang adalah lawan makna dari utang. Pemilik piutang adalah pihak yang memiliki hak yang belum ditunaikan oleh pemilik kewajiban. Dalam syariat Islam, transaksi masuk dalam bahasa muamalah atau transaksi non-ritual ibadah. Dalam logika fikih muamalah, berlaku kaidah boleh melakukan apa saja sampai ada dalil larangannya. Inilah prinsip utama yang harus disetujui sebelum membahas tentang piutang dalam Islam. Jika ditinjau dari sisi meminjamkan objek pinjaman, maka pinjaman dibagi menjadi dua, yaitu qard dan ariyah. Pada qard, objek pinjaman bisa dihabiskan asalkan bisa menggantinya dengan objek pinjaman yang dibeli. Sedangkan pada ariyah, yang dipinjamkan adalah manfaat dari objek pinjaman. Contoh qard adalah pinjam uang. Pinjam uang, bayar uang.
Dengan uang yang dipinjamkan, maka uang yang dapat digunakan dan dihabiskan asalkan si peminjam dapat diganti dengan jumlah yang diperoleh. Contoh pinjaman yang biasa dihabiskan selain uang adalah pinjam beras. Beras dikonsumsi atau dihabiskan, kemudian suatu penyelesaian diselesaikan dengan jumlah, takaran, dan spesifikasi yang sesuai dengan dipinjamkan. Boleh memberikan kelebihan dalam jumlah besar yang dikeluarkan, tidak dipersyaratkan. Sedangkan contoh ariah adalah pinjam barang. Pinjam barang, barang tersebut nanti akan dikembalikan lagi, teman-teman. Pada ariah, yang dipinjamkan adalah manfaat barang. Ketika kita pinjam motor seseorang, maka motor ini tidak boleh dihabiskan atau dijual. Motor tersebut harus dipelihara dan dapat dikembalikan seperti semula kepada pemberi pinjaman. Pada saat meminjamkan barang yang harus dikembalikan seperti semula, dikeluarkan biaya perawatan, peminjaman, namun dapat disetujui sebagai penanggung jawab perawatan barang dalam hal tertentu. Selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh pihak yang melakukan piutang adalah adab piutang. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar piutang dapat dilakukan sesuai prinsip syariat Islam. Pertama, catatlah. Kedua, tunaikan janji. Ketiga, jangan biasakan lakukan utang, apalagi kalian masih muda, masa udah ngutang. Keempat, tagihlah utang. Biasanya penagih yang ditagih, galakan yang ditagih. Kelima, boleh pakai agunan. Pakai agunan itu, ketentuan ini pun telah digariskan dalam Al-Quran. Saat ada pembayaran piutang, boleh minta agunan yang meminta. Hal ini dilakukan agar penghutang dapat menerima pembayaran utang, serta tidak ada pihak yang menzolimi atau terzolimi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu atau waktu yang sudah dijanjikan, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak terakhir itu, sesuai pasal 1548 KUHP Perdata. Berdasarkan uraian pengertian mengenai sewa-menyewa tersebut di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut. Ada kesatu, adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Kedua, adanya konsensus antara kedua belah pihak. Ketiga, adanya objek sewa-menyewa yaitu barang, baik bergerak maupun tidak bergerak. Keempat, adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda. Dan kelima yang terakhir, adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan. Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan, sedangkan kewajibannya adalah terdapat dalam pasal 1551 sampai 1552 KUHP Perdata, yang berbunyi, pertama, barang yang disewakan harus diserahkan dalam keadaan baik. Kedua, barang yang disewakan harus terus dijaga baik-baik, dan yang rusak wajib diperbaiki. Ketiga, menjamin terhadap penyewa untuk dapat memakai dan menggunakan barang yang disewa dengan aman. Keempat, menanggung segala kekurangan pada benda yang disewakan, yaitu kekurangan-kekurangan yang dapat menghalangi pemakaian benda itu. Selanjutnya ada hak dan kewajiban penyewa. Hak dari penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik, sedangkan kewajibannya adalah terdapat pada pasal 1560 sampai 1566 KUHP Perdata, yang berbunyi, kesatu, membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan atau yang telah disepakati. Kedua, tidak diperkenankan mengubah tujuan barang yang disewakan. Ketiga, mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan. Keempat, mengembalikan barang yang disewa dalam keadaan semua ketika perjanjian sewa-menyewa dilaksanakan. Kelima, menjaga barang yang disewa sebagai tuan rumah yang bertanggung jawab. Keenam, tidak boleh menyewakan lagi barang sewanya kepada orang lain. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang mukharabah dan muzaroh. Pengertian mukharabah. Mukharabah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap
sedangkan benihnya cukup mahal seperti cengkeh, pala, vanili, dan lain-lain. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dilakukan kerjasama mukharabah. Sedangkan pengertian dari muzarah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari penggarap. Pada umumnya, kerjasama muzarah ini dilakukan pada tanaman yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, kacang, kedelai, dan lain-lain. Hukum mukharabah dan muzarah. Hukum mukharabah dan muzarah adalah boleh, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar. Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil per tahun. Palawija, hadis riwayat Muslim. Dalam kaitannya hukum tersebut, jumhurullah ulama memperbolehkan akad musaqah, muzara'ah, dan mukharabah karena selain berdasarkan praktek Nabi dan juga praktek sahabat Nabi yang biasa melakukan akad sebagai hasil tanaman, juga karena akad ini menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan karena bagi pemilik tanaman terkadang tidak mempunyai waktu dalam mengolah tanah atau menanam tanaman. Sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengolah tanah terkadang tidak punya modal berupa uang atau tanah. Maka dengan akad bagi hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara menghitung dan menentukan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tabel yang telah kita jelaskan pada sesi yang lalu. Contoh, jika seorang suami meninggal dunia, kemudian ia meninggalkan harta warisan sebesar 24 miliar untuk ahli waris yang terdiri dari istri, kemudian ibu, juga ada anak laki-laki, dan seorang paman. Ya, kita ingat tadi yang meninggal adalah seorang suami. Ini kita nih. Maka berapa bagian masing-masing dari ahli waris ini? Maka kita pertama adalah menentukan sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa 11-12. Maka kita ketahui bahwa bagian istri mendapatkan 1/4. Tetapi karena kita lihat di sini ada anak laki-laki, maka ia terhalang mahjub nukson, sehingga istri berkurang menjadi dari 1/4 menjadi 1/8. Kita tulis 1/8 di sini. Ibu, dia mendapatkan 1/3 jika tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi karena di sini di bagian ahli waris ini ada anak laki-laki, maka seorang ibu mendapatkan bagian 1/6. Sedangkan anak laki-laki, kapanpun itu, jika ada di dalam bagian sebagai ahli waris, maka dia pasti selalu mendapatkan yang disebut dengan asobah bin nafsi, atau kita tulis A, atau bagian sisa. Sisa tapi banyak. Adapun paman, karena masih ada anak laki-laki, maka paman ini tidak mendapatkan bagian, atau bahasa faraidnya atau ilmu warisnya kita sebut dengan mahjub, terhalang karena ada anaknya laki-laki. Jadi dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, selanjutnya kita lihat bilangan ini, 1/8 dan 1/6. Lihat bilangan pembagi antara 8 dan 6. Nah, ini yang akan kita gunakan dalam menentukan asal masalah. Jadi 8 dan 6, ini KPK-nya berapa? Maka kita lihat ternyata KPK-nya adalah 24. Nah,
inilah yang disebut dengan asal masalah. Nah, dari sini kemudian kita bagikan 24 dibagi 8 untuk mendapatkan bagian atau furud muqaddarah seorang istri itu. Maka kita temukan 24 bagi 8 hasilnya adalah 3. Sedangkan 24 bagi 6 hasilnya adalah 4. Dan ini bagian ibu. Nah, adapun anak laki-laki karena ini sisa, maka untuk mengetahui berapa sisanya kita lihat 3 ditambah 4, 7. Maka jumlah 24 dikurangi 7, sisanya berarti 17. Sedangkan paman karena majub tidak mendapatkan apa-apa. Maka hasilnya ini. Kalau kita ketahui tadi bahwa jumlah harta yang ditinggalkan adalah 24 miliar. Jadi berapakah harta warisan yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris setelah kita ketahui furud muqaddarahnya ini? Nah, ini gampang sekali. Bagaimana caranya? Harta warisan ini dibagi dengan asal masalahnya. 24 dibagi 24. Maka hasilnya berapa? Adalah 1 M. Nah, dari sini hasil ini pembagian dari 24 bagi 24 adalah 1. Kemudian kita kalikan kepada masing-masing bagian yang telah ada di dalam tabel ini. Maka 3 dikali 1M sama dengan 3M. 4 dikali 1M sama dengan 4M. 17 dikali 1M sama dengan 17M. Jadi istri mendapatkan 3M, ibu mendapatkan 4M, dan anak laki-laki 17M, sedangkan paman tidak mendapatkan mahjub sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Nah, inilah cara menghitung harta waris untuk diberikan kepada ahli waris sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian penjelasan singkat yang kita buat, semoga bisa difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa saja sih yang wajib menunaikan zakat? Yang pertama, dia itu adalah orang yang beragama Islam. Lalu yang kedua, dia balik. Lalu harta yang dimilikinya adalah sempurna milik dia, dan harta yang dimilikinya adalah sudah mencapai nisab. Sebenarnya ada berapa jenis zakat di dalam Islam? Para ulama kita, khususnya dalam 4 madhab, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sudah memetakan atau menjelaskan beberapa jenis zakat yang harus dibayarkan. Bahkan ini yang disepakati oleh para ulama kita dari dulu sampai sekarang. Artinya, zakat ini levelnya seperti sholat 5 waktu, yang kewajibannya itu sudah disepakati oleh seluruh ulama di dunia. Apa saja zakat yang disepakati kewajibannya ini? Para ulama kita menyebutkan paling tidak ada 6. Sebenarnya 6 jenis zakat ini bisa disingkat dengan istilah 1 zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Nah, zakat mal ini nanti ada 5. Jadi kalau di total memang ada 6. Saya urutkan dari yang pertama. Zakat yang harus dibayarkan yang nomor 1 adalah zakat pertanian. Dalam banyak hadis disebutkan mengenai pertanian. Yang kedua ada zakat peternakan. Bahkan nanti peternakan ini tidak semua hewan yang dizakati. Hanya ada beberapa jenis hewan saja. Kemudian yang ketiga ada zakat emas dan perak. Termasuk nanti ada pengkiasan atau dikiaskan juga pada zakat tabungan uang.
Kemudian yang keempat ada zakat perniagaan atau zakat perdagangan. Dan yang dizakati itu adalah sebenarnya stok barangnya, bukan hasil penjualannya. Kemudian yang kelima ada zakat rikas dan ma'adin. Rikas itu barang temuan yang tidak ada pemiliknya, atau bahasa kita harta karun. Kemudian kalau ma'adin itu memang sengaja dicari, ya seperti ada tambang perhiasan atau tambang apalah gitu, emas dan lain sebagainya, itu namanya ma'adin. Dan yang terakhir, yang keenam adalah zakat fitrah yang kita kenal ketika di bulan Ramadan kita bayarkan zakat tersebut. Nah, 6 jenis zakat inilah sebenarnya dalam Islam yang disepakati tentang kewajibannya. Jadi kalau Anda ditanya orang misalkan ya, sebenarnya sholat 5 waktu itu apa saja? Insya Allah bisa jawab. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi kalau ditanya orang, sebenarnya zakat yang wajib dalam Islam itu ada berapa ya? Nah, antum jawab 6 tadi. Kenapa? Karena 6 jenis zakat tadi itu sudah disepakati oleh seluruh ulama kaum muslimin dari dulu sampai sekarang, yang levelnya seperti sholat 5 waktu tentang kewajibannya itu. Jadi tolong 6 kewajiban zakat ini kita hafal, dan kalau bisa memang kalau sudah sesuai dengan ketentuannya kita tunaikan zakat kita ini. Karena ini sama seperti sholat 5 waktu. Jadi dihafalkan saja. Tadi nomor 1 zakat pertanian, yang kedua zakat peternakan, yang ketiga zakat emas dan perak termasuk tabungan uang, yang keempat zakat perdagangan atau perniagaan, yang kelima zakat rikas dan ma'adin, dan yang keenam zakat fitrah. Adapun selain 6 ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, itu termasuk zakat-zakat yang diperselisihkan oleh para ulama tentang hukumnya. Seperti zakat profesi, zakat haji, zakat kos-kosan, zakat mobil, rumah, itu termasuk zakat yang tidak disepakati. Artinya memang ada yang bilang wajib, ada juga yang bilang tidak wajib. Tapi mayoritas ulama mengatakan itu tidak wajib. Makanya kita fokus yang ke-6 tadi, karena yang 6 jenis zakat tadi sudah disepakati tentang kewajibannya. Itu saja untuk jawaban pertanyaan yang pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Lalu, setelah penjelasan zakat itu, ada juga manfaatnya. Manfaat dari zakat, yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, membersihkan harta kita dari dosa-dosa. Lalu yang ketiga, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Maaf apabila vlog kami tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.